Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita menuju ke pertemuan kita yang ke-13, praktikum 13 ya, tentang sequence, indeks, dan sinonim. Jadi tujuan kita belajar kali ini, yang pertama, kita dapat membuat sequence, kemudian dapat melakukan modifikasi dan menghapus sequence, dapat membuat indeks dan pemeliharaan indeks, dan dapat membuat private dan public sinonim. Oke, apa itu sequence? Jadi sequence ini adalah klausa yang secara otomatis mengenerate bilangan secara unik. Objek yang dipakai bersama biasanya digunakan untuk keperluan penyediaan primary key. Nah, jadi sequence dibuat dengan perintah create sequence. Bentuk umum sintaks sequence ini ya seperti ini: create sequence, increment by berapa, start with berapa, max value, min value, kemudian cycle dan non cycle. Cycle dan non cycle di sini maksudnya adalah dia kembali ke nilai awal atau tidak jika cycle, jika ada nilai maksimal dan minimal. Kemudian non cycle, case dan no case. Nah, untuk membuat sequence, misalkan kita ingin membuat sequence untuk departemen number ya. Oke, kita create sequence departemen nomor, nama sequence-nya, kemudian increment by 1, start with 91, max value 100, kemudian no case, no cycle. Nah, untuk mengecek nama sequence yang sudah kita buat ya, kita bisa cek di tabel yang namanya adalah user sequences. Jadi kita select nama fieldnya, lalu from user sequences, akan muncul seperti ini. Oke, selanjutnya adalah next file, cure file, dan penggunaan sequence. Jadi next sequence ditempatkan pada next file, sedangkan cure file menyimpan current sequence. Oke, sebagai contoh seperti ini, misalkan kita ingin menyimpan suatu data ke tabel departemen ya. Nah, di departemen nomor ini kita gunakan next file, nilai selanjutnya dari sequence sekarang, seperti itu. Lalu untuk melihat nilai sequence department saat ini, kita gunakan pure file dari tabel dual. Jadi departemen nomor pure file dari tabel dual. Lalu memodifikasi dan penghapusan sequence, kita gunakan perintah alter sequence. Kemudian nama sequence yang ingin kita rubah bisa digunakan untuk memodifikasi sequence, misal merubah increment value, maximum value, pilihan cycle, atau chase. Jadi kita alter sequence departemen nomor increment by 1, sama seperti sebelumnya ya, hanya kita alter bukan create. Nah, lalu untuk menghapus sequence, kita gunakan perintah drop sequence, nama sequence yang ingin kita hapus. Misalkan kita drop sequence departemen number. Selanjutnya adalah indeks. Apa itu indeks? Jadi indeks itu adalah skema dari sebuah objek, digunakan oleh Oracle server untuk meningkatkan kecepatan mendapatkan baris data yang diinginkan dengan menggunakan pointer. Dapat mereduksi disk I/O dengan menggunakan metode pengaksesan untuk mengalokasikan data secara tepat, dan independen dari tabel yang diindeks, digunakan dan dipelihara secara otomatis oleh Oracle server. Bagaimana indeks dibuat? Jadi seperti ini. Ada dua cara secara otomatis. Indeks yang dibuat secara otomatis pada saat mendefinisikan constraint, primary key atau unique dalam definisi table, atau secara manual kita gunakan perintah create index, nama indeks pada tabel dan kolom tertentu.
Oke, kapan perlu dan tidak perlu membuat indeks ya? Jadi indeks ini perlu dibuat saat kolom sering digunakan dalam klausa where atau kondisi join. Kemudian kolom berisi jangkauan nilai yang sangat luas, kolom berisi banyak sekali nilai 0, 2 atau lebih kolom sering digunakan bersama-sama dalam klausa where atau kondisi join. Tabel berukuran besar dan baris yang didapatkan pada saat query paling banyak diperkirakan kurang dari 2-4% dari baris yang ada. Indeks tidak perlu dibuat jika tabel berukuran kecil, kolom tidak terlalu sering digunakan sebagai kondisi dalam query, baris yang didapatkan pada saat query lebih dari 2-4% dari baris yang ada, tabel sering diupdate. Jadi jika kita sering melakukan update, maka tidak perlu melakukan indeks pada tabel tersebut. Selanjutnya adalah melakukan pemeriksaan terhadap keberadaan indeks ya. Jadi bisa kita lihat di tabel user indexes dan user in column. Jadi dua tabel ini direlasikan oleh index name ya, index name. Nah, selanjutnya penghapusan indeks. Jadi sama seperti sebelumnya ya, kita drop nama objeknya indeks, nama indeks yang ingin kita hapus, kemudian indeks drop. Nah, selanjutnya adalah definisi dan sinonim. Jadi sinonim dibuat dengan tujuan untuk menyederhanakan akses ke objek dengan cara merujuk ke table yang dimiliki oleh user client atau memperpendek nama objek yang panjang. Pembuatan dan penghapusan sinonim secara umum sintaknya seperti ini ya. Create sinonim untuk objek apa, for objek apa. Oke, jadi seperti ini. Kita create sinonim. Create sinonim di sum for department sum view. Nah, untuk menghapus sinonim kita gunakan perintah drop sinonim. Dan satu yang perlu dicatat di sini ya, hanya DBA, user yang memiliki akses DBA yang bisa menghapus public sinonim. Baik, sekian untuk pertemuan kita yang ke-13 tentang sequence, indeks, dan sinonim. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.